kita harus waspada. Khususnya Muhammadiyah juga. Pada Muktamar 47 di Makassar sudah mengingatkan adanya upaya untuk menjebak kita pada apa yang disebut dengan proxy war. Kita dibuat saling bermusuhan sedemikian rupa. Maka ingin saya sampaikan di sini, dan ini ada Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya ingat betul Ustadz, di detik-detik terakhir waktu itu di Monas, beliau menyatakan 212 adalah sebagai simbol persaudaraan umat Islam di Republik. Pak Haidar Nasir pada tanggal 6 Januari yang lalu mengingatkan kita, umat Islam saat ini dijebak dan dipaksa untuk berperilaku antagonis. Islam ini adalah rahmat. Kita dipaksa untuk terjebak dalam suasana emosional yang tidak berkebendungan. Ini kita juga harus hati-hati. Kalau bapak-bapak baca status saya ingin sampaikan di sini biar bapak ingat beberapa kritikan sosial saya itu waktu itu. Merdu Quran berlanggam Jawa, menari Bali di atas sejadah masjid, perselingkuhan Maulidia dan Natalia, karena waktu itu Maulid disandingkan dengan peristiwa Natal. Azan berkumandang di misa gereja, itu acara yang ada di timur. Selawat Nabi bersalib kayu, itu ada di Gunung Merapi. Salib, parade salib dibawa dengan Tola al-Badru alaina. Trompet bersarung Al-Quran, ada salib di dada santri, panorama aurat di lembaran hijab, sandal beralas kesucian, panggang kue berlipat Quran. Aku salah, kau kutangkap. Sebetulnya ini bahasa sindiran. Ini Pak hanya beberapa bulan waktu itu. Dan pada saat itu Pak Haidar Nasir menyatakan ada upaya untuk menciptakan umat Islam Indonesia mengalami situasi yang antagonis. Selalu bersikap kasar, hal itu terlihat dan terus terjadinya pelecehan simbol agama Islam dengan berbagai modus yang ada. Saudara harus paham itu. Kita dijebak dengan suasana yang sedemikian itu. Padahal itu sama sekali tidak paham sejarah. Saya ingin katakan, Republik ini berdiri karena darah para syuhada. Pak Karno menyatakan, kalau aku mati selimuti aku dengan bendera Muhammadiyah. Tapi karena aku milik Republik, selimuti saja dengan sangsaka merah putih. Dan dia adalah tokoh dan kader Muhammadiyah yang ada di Sumatera waktu itu. Jenderal Sudirman mengatakan, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetapi hidup tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Beliau adalah profil seorang guru di Muhammadiyah. M. Natsir, tanpa mosi integral beliau waktu itu, Indonesia tidak akan lahir menjadi negara kesatuan, karena Indonesia akan menjadi negara-negara serikat yang kecil-kecil. Juanda, tokoh Muhammadiyah, tanpa waktu itu yang disebut dengan deklarasi Juanda, kita tidak akan pernah memiliki kekuasaan laut yang sedemikian luas. Kita menjadi negara maritim terbesar di muka bumi. Semua mereka adalah para syuhada yang berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari mana Anda mengatakan orang Islam tidak peduli terhadap Republik? Dari mana Anda mengatakan kita anti kebinekaan? Saya katakan nalar mereka mengalami stagnan dan tak sanggup lagi berpikir. Sejarah pun dilupakan. Umat Islam tidak boleh lupa sejarah. Ketika 7 kata di dalam Pancasila, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, dan detik-detik terakhir Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu, dalam suasana batin yang sangat dahsyat bergejolak. Baiklah, kalau 7 kata itu dihilangkan, maka harus diganti dengan yang Maha Esa, yang berarti adalah Tauhid. Umat Islam selama 32 tahun tidak pernah berusaha menafsirkan Pancasila dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Saya tantang semua kita yang hadir di sini, mari kita bikin buku Syarah Pancasila fi Dhawil Qur'ani wa Sunnah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Mengapa umat Islam dinistakan sedemikian rupa? Inilah yang disebut sebetulnya dengan kata de-islamisasi. Pak Haidar Nasir, beliau mengatakan sangat gegabah jika orang menyatakan bahwa Indonesia belum teruji kebinekaannya jika minoritas belum menjadi seorang presiden. Lebih-lebih ketika ujaran itu diungkapkan dengan nada angkuh,
seolah ukuran keindonesiaan ialah kedikdayaan diri dalam singgasana kuasa, sebuah kesombongan yang dapat menjadi duri tajam di tubuh Republik Indonesia. Rawahu Dr. Haidar Nasir. Tegas Pak, tegas Pak. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa in ibtaghaina ghairal Islam azallanallah. Kita ini umat yang dimuliakan, yang dijayakan oleh Allah dengan Islam. Jika Anda mencari jalan selain Islam, Allah hinakan kita. Masa baru dibilang gitu aja sama Metro Tipu sudah lembek gitu. Jangan saudara, kita ini mendirikan republik. Para syuhada kita berdarah-darah. Jangan sampai seperti yang dikhawatirkan oleh Muhammad Natsir ketika itu, kita menjadi mayoritas serasa minoritas. Berbahaya saudara. Jadi saya bukan memprovokasi, tapi saya ingin sampaikan. Bagi Warma Muhammadiyah saya ingin katakan, pada tahun 2010 resmi diputuskan di dalam Tanfis Muktamar waktu itu. Apa keputusannya? Apa yang disebut dengan Islamophobia. Resmi loh Pak, keputusan itu. Cuman sekarang orang Muhammadiyah baca apa tidak? Muhammadiyah beristihad ketika itu. Apa coba? Itu putusan. Muhammadiyah memandang bahwa Islamophobia merupakan ancaman global yang merusak hakikat peradaban dan keadaban manusia, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta berbahaya bagi terwujudnya perdamaian dunia. Muhammadiyah menyerukan agar Islamophobia dengan segala bentuk dan manifestasinya yang muncul di sebuah negara harus segera diakhiri. 2010 Muhammadiyah mengatakan itu. 2016 baru diawali Islamophobia dengan cara yang sangat vulgar. Tapi umat harus paham, Islamophobia, kata Muhammad Natsir, tidak beda dengan deideologisasi Islam pada masa Orde Baru dan deislamisasi pada masa reformasi. Umat Islam dimuat malu dengan Islam sendiri. Anda perhatikan sekarang, negara mana di Barat yang mengatakan mereka kampiun daripada hak asasi manusia, tapi mereka berlaku paradoks semuanya itu. Tidak usahlah kau ajarkan Islam bagaimana bertoleransi. Cukuplah kawan-kawan yang mengantarkan para pengantin menjadi saksi atas kebinekaan Republik Indonesia. Bukan kebinekaan yang ada di dalam proposal-proposal yang diajukan ke negara-negara donor. Bukan pula akrobat retorika di dalam seminar-seminar bergengsi internasional. Kebinekaan yang autentik adalah ketika ada orang Katolik menikah, di sini ada jutaan massa yang berkumpul, Anda tulus ikhlas mengantarkannya, bukan ke masjid, tapi ke katedral, ke gereja. Itulah yang hakiki dan sejati. Bukan kemudian Anda berbusa-busa di forum seminar, Anda katakan kebinekaan ABC. Sudah, saudara-saudara mengatakan itu, suruh belajar kebinekaan di masjid ini. Tapi di sini kan mesti banyak para pendengarnya banyak, Anda sampaikan itu. Jadi saudara sekalian, Muhammadiyah sudah mengatakan tidak perlu ada Islamophobia di negeri muslim terbesar ini. Karena watak umatnya juga toleran dan menjadi penyangga utama Indonesia. Ketika terdapat arus aspirasi umat Islam untuk memperoleh hak dan keadilan, sungguh bukanlah primordialisme. Aspirasi itu ekspresi yang wajar, lebih-lebih salurannya demokratis dan konstitusional. Jangan pandang Islam di negeri ini sebagai ancaman keindonesiaan dengan segenap pilarnya, kata Dr. Haidar Nasir. Jelas sekali Pak posisi kita. Saudara sekalian, kita juga menghadapi paradoks kemanusiaan modern. Saya ingin sampaikan, seorang ulama kita Abbas Muhammad Al-Aqad mengatakan, dan ini realitas kita saat ini, kana alam mutada'iyan qad syarapan nihayah. Alam pada masa itu di jahiliyah, alam yang sangat menderita, patologi sosial politik sedemikian akut. Mereka tidak lagi mendapatkan ketentraman jiwa, tidak pula ketenangan batin. Mereka adalah orang-orang yang hidup penuh dengan paradoks. Sering saya sebut dalam status saya, realitas kita adalah realitas simulakra. Dunia yang penuh dengan simulasi, tidak pernah menggambarkan sesuatu yang hakiki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi,
al-khatimah dari apa yang saya sampaikan. Kita harus waspada. Khususnya Muhammadiyah juga. Pada Muktamar 47 di Makassar sudah mengingatkan adanya upaya untuk menjebak kita pada apa yang disebut dengan proxy war. Kita dibuat saling bermusuhan sedemikian rupa. Maka ingin saya sampaikan di sini, dan ini ada Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya ingat betul Ustadz, di detik-detik terakhir waktu itu di Monas, beliau menyatakan 212 adalah sebagai simbol persaudaraan umat Islam di Republik. Saya ingin katakan, mari kita kembali kepada simbol persaudaraan ini. Dan ingin saya tambahkan, bukan sekedar simbol persaudaraan. 212 adalah bukan simbol perlawanan dan konfrontasi. 212 adalah selain persatuan umat Islam, tapi 212 menjadi konsolidasi yang luar biasa dari umat Islam untuk meluruskan arah kiblat kebangsaan dan kenegaraan kita. Sekali lagi saya katakan, jangan ada yang memahami, termasuk para intelijen yang ada di sini, jangan katakan acara ini adalah sebagai simbol konfrontasi. Saya katakan tidak. 212 spiritnya adalah simbol dan konsolidasi persatuan umat dan menyatukan semua potensi kita untuk menopang negara dalam jalan yang lurus dan benar, tapi juga memberikan masukan-masukan operasional jika kehidupan berbangsa dan bernegara kita keluar dari rel dan dari arah kiblat yang semestinya. Tugas kita kemudian adalah menawarkan berbagai macam paket solusi alternatif dan operasional bagi permasalahan bangsa dan negara kita agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kedepan saya pikir berbagai macam resolusi-resolusi di negeri ini dilahirkan oleh otak-otak yang disatukan Al-Quran di dalam 212. Saudara sekalian, terakhir, mari kokohkan persaudaraan ini.